Hola netizen dimanapun kalian berada, masih bersama saya Ricardo Dos Santos de la Vega yang dengan ciri khas nama Amerika Latin tapi saya bisa berbahasa Indonesia. Selamat datang di channel Movie Man Universal. Untuk para netizen yang baru bergabung, silahkan jelajahi channel ini yang tentunya akan memberikan hiburan, inspirasi, motivasi, sosialisasi, emansipasi, dan sisi yang lain juga. Pada review film kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film seorang profesional yang mendapatkan uang dari si kaya tapi tidak dibagikan pada si miskin. Oke, biar gak terlalu banyak spoiler di awal, langsung saja naikkan volume, siapkan bantal untuk bersandar, serta selonjorkan kaki, dan inilah film Parker. Di awal film, seorang perampok profesional bernama Parker, ini orangnya. Saat ini dia sedang menyamar sebagai seorang pendeta di sebuah pekan raya. Dia di sini tidak datang sendirian tapi bersama temannya, yaitu Melander, Ross, Hardwick, dan Sutrisno. Mereka sedang mengincar semacam pengiriman uang cash yang tidak terlalu ketat keamanannya, yang sedang beroperasi di tengah ramainya pekan raya Ohio. Di sini Melander dan Ross sedang menyamar menjadi badut yang membawa beberapa perlengkapan untuk beraksi. Sementara itu, Parker berpura-pura tidak tahu arah dan ingin menitipkan tasnya itu. Tak lama kemudian mereka pun dapat dilumpuhkan dengan mudah. Salah satu petugas bernama Ben terkena serangan panik yang membuatnya kesulitan bernafas. Tapi hanya Parker yang peduli padanya, karena pada dasarnya Parker adalah orang baik, tapi mencari uang dengan cara yang tidak baik. Parker menenangkan Ben dan bilang padanya kalau dia akan baik-baik saja selama dia mengikuti perintah Parker. Parker juga bilang kalau dia tidak pernah mengambil dari orang miskin. Setelah mereka menggasak seluruh uangnya, Hardwick membakar tumpukan jerami agar para pengunjung panik, sehingga mereka lebih mudah untuk meloloskan diri dan menghilangkan jejak. Di sini tugas Sutrisno adalah menyamar sebagai petugas ambulan dan membawa rekannya pergi dari sini. Setibanya di sebuah gedung tua, Parker memarahi Hardwick karena kebakaran yang dia buat memakan satu korban jiwa. Padahal Parker memintanya untuk membakar tumpukan jerami jauh dari keramaian. Dan mereka pun pergi dengan mobil yang berbeda agar semakin sulit ditemukan. Kini mereka berhasil menggasak uang 1,2 juta US dollar dan masing-masing mereka mendapat bagian 200.000 US dollar. Melander rupanya belum puas dengan uang tersebut dan dia meminta Parker untuk menggabungkan semua uang tersebut, tapi Parker tetap keras kepala menolak dan tetap ingin meminta bagiannya, yaitu 200.000 US dollar. Semua anggota tim setuju dan hanya Parker di sini yang menolak. Di sini Parker tetap memegang teguh perjanjian di awal, yaitu satu kali aksi ini saja dan uangnya akan dibagi rata. Karena Melander membutuhkan semua uang tersebut untuk modal di aksi berikutnya, maka cekcok pun berujung pada Parker pun terkapar dengan luka yang tidak main-main, guys. Kemudian dia ditolong oleh seorang petani dan tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit, menonton berita tersebut di televisi. Karena tidak membawa identitas apapun, maka pihak rumah sakit mendatangkan polisi. Beruntung Parker ditempatkan di satu ruangan dengan kakek yang sudah tidak sehat, sudah tua juga dan butuh pengeras suara untuk berbicara. Dengan mudah Parker melumpuhkan perawat di sana dan menggunakan seragamnya untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Kemudian Parker membawa ambulan dan menyuntikkan Roll sebagai anti nyeri. Obat ini adalah obat yang sering disalahgunakan dan efeknya yang sangat kuat. Tidak direkomendasikan menggunakannya sendiri tanpa pengawasan dokter. Tak lama setelah itu Parker mencari sebuah penginapan yang biasa ditempati para preman kacangan, dan dengan mudahnya dia masuk dan menggunakan kamar tersebut layaknya tempat sendiri. Parker pun siap beraksi lagi dengan gagahnya. Astaga, orang ini belum sembuh aja udah main hujan-hujanan. Ntar sakit loh. Hehehe. Parker yang sudah tergolong super profesional dengan mudahnya membawa mobil yang bukan miliknya. Mengetahui dirinya tak punya uang sepeser pun, Parker mendatangi sejenis tempat pencairan uang cek, semacam koperasi gitu, dan dia menembak salah satu petugasnya. Tak butuh waktu lama, Parker berhasil meringkus kedua penjaga tersebut dan mengantongi uang yang cukup untuk mencari Melander dan gengnya. Kemudian Parker mendatangi Norte, seorang yang bisa membuat identitas baru untuknya, KTP, SIM, paspor, dan untuk pengajuan kartu kredit tentunya. Setelah itu Parker menelpon Harley dan Parker memberitahu kalau Melander telah mengkhianatinya. Kemudian Harley memberi informasi tentang orang yang bisa dia tanyai agar dapat menemukan Melander dan komplotannya. Saking profesionalnya, Parker menelpon sambil menukar mobil yang dikendarainya untuk menghilangkan jejak.
Parker pun langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan dengan mudah dia menghajar si Bobby untuk memberitahukan keberadaan mereka karena ternyata Bobby ini adalah saudara si Hardwick. Setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa mereka berada di Palm Beach, Parker menelpon Harley agar dia segera pergi dari rumahnya untuk liburan. Karena berurusan dengan Hardwick berarti berurusan juga dengan seorang mafia kelas kakap bernama Denzinger yang merupakan paman dari Hardwick. Setelah kejadian tersebut, seorang profesional utusan Denzinger tidak butuh waktu lama untuk mendatangi rumah Harley dan menerobos masuk. Kebetulan Harley sedang pergi sebentar, sementara si Claire, pacar Parker, sendirian di rumah. Oh iya, Claire ini adalah anaknya Harley ya guys. Utusan Denzinger di sini berniat menangkap Claire dan menyanderanya, tapi karena si Claire menggunakan akalnya, dia pun berhasil kabur. Kemudian Claire memberitahukan kejadian tersebut pada Parker. Di sini Parker minta untuk menemuinya beberapa hari lagi di tempat biasanya. Kemudian keesokan harinya, Parker dan Harley bertemu. Di sini Harley berusaha mencegah Parker agar tidak jadi ke Palm Beach karena di sana adalah tempat yang sangat aman, di mana ada 1 orang polisi untuk 8 orang warga. Di sini Harley juga berkata kalau Denzinger mengirimkan uang 200.000 US dollar pada Parker agar tidak mengganggu aksi Melander dan gengnya. Tapi Parker tahu kalau itu adalah uang pribadi Harley yang rela dia berikan karena takut masalah ini semakin panjang dan berurusan dengan Denzinger. Parker dengan tegas menolak uang tersebut dan tetap keras kepala ingin mengambilnya dari mereka. Mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Denzinger. Itulah prinsip Parker. Bukan main. Keesokan harinya Parker telah tiba di Palm Beach dengan identitas baru yaitu bernama Daniel Permit. Palm Beach adalah sebuah kota dengan perumahan penuh gaya dan berkelas yang diperuntukkan para sultan. Dia bertemu dengan marketingnya bernama Leslie. Kebetulan Leslie di sini merupakan jendes yang sedang dihimpit kesulitan ekonomi. Di mata Leslie, Daniel merupakan pria kaya dan berkelas. Datang sendirian ke tempat ini membuat Leslie tergoda. Selain membicarakan tentang rumah yang bisa dia beli, Leslie juga menawarkan servis-servis lain yang dibutuhkan oleh Daniel alias Parker. Sweet. Setelah mereka berdua berkeliling melihat-lihat rumah yang bisa dibeli, Leslie mengatakan bahwa ada 1 rumah berantakan yang baru terjual 1 bulan yang lalu seharga 1,2 juta US dollar. Disinilah Daniel alias Parker yakin bahwa rumah inilah yang digunakan sebagai tempat persembunyian mereka nantinya. Di mata Parker, persembunyian mereka sangat mencolok di antara rumah para sultan karena hanya rumah ini yang tidak terawat. Berarti sudah jelas kalau rumah ini bukan untuk dihuni tapi sekedar untuk persembunyian saja. Sebelum mengintai kegiatan mereka, Parker menyempatkan untuk menemui pacarnya di tempat yang aman. Setelah melakukan sedikit penyegaran, Parker menjelaskan semuanya dan kembali melanjutkan misinya. Sementara di sisi lain, Leslie membuka riwayat transaksi kartu kredit milik Daniel Permit alias Parker. Di sini dia menemukan kejanggalan karena tidak ada transaksi sama sekali baru-baru ini. Dia juga mendapati email dari Mazda bahwa mobilnya akan disita oleh bank besok pagi karena Leslie tidak mampu lagi membayar tagihannya. Saat malam tiba, Parker diam-diam datang ke tempat persembunyian Melander. Saat mereka keluar untuk membeli pizza, Parker diam-diam masuk dan mengantongi semua informasi di sana. Selain itu, dia juga menonaktifkan semua pistol milik komplotan Melander. Parker melakukan hal tersebut dengan cepat dan bersih, tapi saat hendak pergi, Leslie memergokinya di luar. Leslie kini tahu kalau Daniel alias Parker ini bukanlah seorang sultan yang tajir melintir guys, melainkan orang biasa dengan tujuan tertentu. Singkat cerita, Leslie bercerita tentang kehidupannya yang saat ini dilanda kesulitan ekonomi dan bilang kalau dia ingin membantu Parker demi sebuah komisi. Parker akan mempertimbangkan hal itu, tapi di sini dia sempat-sempatnya memeriksa sekujur tubuh Leslie dari ujung atas sampai ujung bawah tanpa sensor, hanya untuk memastikan Leslie tidak membawa pelacak. Bisa aja nih bakso. Keesokan harinya Parker memutuskan untuk mengajak Leslie dalam misi. Tapi di sini tugas Leslie hanyalah sebagai sumber informasi saja. Selebihnya Parker sendiri yang akan melakukannya. Leslie mengatakan kalau perhiasan senilai 75 juta US dollar adalah milik orang terkaya di Palm Beach dan mencurinya adalah sebuah hal yang mustahil. Tapi kenyataannya Melander punya orang dalam yang membantu melancarkan aksinya itu. Kemudian Parker dibawa melihat-lihat rumah sultan yang dimaksudnya itu. Dan dia di sana melihat Melander dari kejauhan yang telah menyamar menjadi event organizer di tempat itu. Setelah mengetahui di mana mereka akan beraksi, Parker pulang ke apartemennya untuk beristirahat. Tapi ternyata orang profesional suruhan Denzinger sudah berada di sana dan duel sengit pun tak dapat dihindari. Keesokan harinya seorang polisi bernama Jack datang ke rumah Leslie untuk memastikan tidak ada Parker di sana. Tapi dia malah gagal fokus sama sang janda yang baru bangun tidur itu. Karena dari dulu si Jack memang naksir pada Leslie.
Ternyata Parker memang bersembunyi di rumah Leslie, namun dia baru menyadarinya. Dia mendapatkan alamat rumah Leslie dari kartu nama yang dulu Leslie berikan untuk Parker. Karena sudah gagal fokus, Jack pun terlihat salting dan pergi tanpa mengetahui adanya Parker di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Claire datang untuk merawat Parker dan memberikan pertolongan pertama. Leslie di sini sangat tidak percaya. Kenapa? Karena dengan luka yang seserius ini, Parker masih ngotot ingin beraksi nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Acara pelelangan perhiasan pun dimulai. Ross, Melander, dan Sutrisno bersiap dengan mobil pemadam kebakaran karena sound yang mereka pasang di sana telah dimodifikasi sehingga dapat meleduk dalam waktu yang telah ditentukan. Saat terlihat asap putih di langit, mereka pun beraksi dan menyuruh semua orang keluar. Pintu pun dikunci dan mereka menggasak semua perhiasan tersebut. Mereka kemudian melarikan diri melalui pintu belakang yang telah disiapkan sebelumnya, dan pelarian mereka tidak terlihat oleh warga karena di sini fokus pada Hardwick yang berpura-pura menjadi orang dungu yang melanggar batas wilayah pribadi rumah Sultan tersebut. Menyadari kalau pemadam tadi hanyalah komplotan maling, polisi pun memblokir semua akses keluar masuk wilayah Palm Beach. Sementara itu, mereka telah tiba di rumah persembunyiannya dan merayakan keberhasilannya itu. Tapi kecerobohan Leslie di sini yang keponya Masya Allah terhadap perhiasan, dia pun kepergok dan dibawa masuk. Melander sebagai ketua tim sangat yakin kalau dia adalah suruhan Parker. Padahal Parker sama sekali nggak nyuruh Leslie ke situ. Mereka pun berpencar untuk mencari Parker, namun Ross tidak kembali karena dia telah disikat duluan oleh Parker. Suasana semakin tegang karena Ross tidak kembali. Di sini mereka semakin ketar-ketir karena Parker memang bajingan yang tangguh. Tapi dengan mengikuti instingnya, Melander menemukan Parker yang sedang mengintip di sana. Kemudian saat dia menembaknya, pistol tersebut gagal melayangkan peluru karena sebelumnya telah dimodifikasi oleh Parker. Dengan kondisi tubuh yang sudah remuk pun, Melander masih gagal mengalahkan Parker. Secara bersamaan, Leslie pun meraba pistol yang berada di bawah meja yang dia gunakan secara ngawur. Tapi kena juga sih. Dan yang terakhir, Hardwick, si anak kemarin sore yang coba-coba bermain dengan Parker. Bocah ini sebetulnya hanya mengandalkan pamannya untuk mengancam Parker. Dia mencoba mendor Leslie, tapi pistol tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sebelumnya sudah dimodifikasi oleh Parker. Dan bye Hardwick. Semua perhiasan tersebut berhasil diamankan. Parker berjanji setelah perhiasan ini terjual semuanya, maka Leslie akan mendapatkan bagiannya senilai jutaan US dollar untuk merubah kondisi hidupnya. Dan keesokan harinya, Parker mendatangi Denzinger, dalang dibalik semua kekacauan yang mengganggu hidup Parker. Denzinger mencoba bernegosiasi dengan Parker, tapi Parker tidak peduli siapa dia. Tiada ampun bagimu, cuk. Setelah beberapa bulan menunggu, Leslie pun sangat senang karena dia mendapatkan bagiannya itu. Parker berpesan agar Leslie tidak menyimpan uang tersebut di bank dan melarangnya untuk tiba-tiba gila belanja. Tetap menjaga low profile agar tidak menimbulkan kecurigaan dari aparat. Dan film ini pun berakhir. Kami memberikan rating 9,4 pada film ini karena memiliki jalan cerita yang sederhana namun epik dan penuh kesan. Saksikan alur cerita film lainnya juga dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komentar kalian agar kami terus semangat menyajikan konten untuk bahan rebahan kalian semua ya guys. Bye.